itu sudah dibahas di mikrobiologi dasar, yaitu tentang faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisme. Ya. Nah, secara matematis pertumbuhan mikroorganisme itu bisa diperkirakan, bahkan bisa dikuantifikasi dalam arti perkiraan yang mendekati kebenaran, ya, valid, yaitu dengan melihat pola tren pertumbuhan dikaitkan dengan waktu dan faktor-faktor yang menyertai pertumbuhan itu bisa diketahui juga, ya. Kalau kita lihat bahwa mikroba itu termasuk makhluk hidup yang potensial, ya, untuk kehidupan kita, potensial untuk pengembangan, pengadaan kebutuhan manusia akan pangan, ya. Potensialnya di mana, ya? Karena mikroba itu memiliki waktu penggandaan, waktu generasi sangat singkat, ya. Bayangkan, ya, dalam hitungan menit mikroba itu bisa menggandakan dirinya menjadi 2 kalinya, ya. Sehingga kita bisa memanen apa yang dihasilkan mikroba dalam waktu yang cepat. Apakah itu berupa enzim, apakah itu berupa vitamin, apakah berupa protein, ya, biasanya protein sel tunggal yang dihasilkan mikroba itu, ya, ataukah zat-zat ingredient aktif, ya, bioaktif yang penting di dalam pangan. Jadi kita bisa memanen hasilnya dalam waktu cepat, ya. Kita lihat bakteri Kamer itu 20 sampai 120 menit dia bisa mengganda. Kemudian kapang dan alga lebih lama, 2 sampai 6 jam. Jadi kalau kita menumbuhkan jamur tempe, ya memang 6 jam itu belum bisa dipanen, tapi dia sudah bisa mereplikasi, ya. Memang untuk kemudian bisa dipanen tempe itu butuh waktu sehari semalam, ya, kapang tempe. Alga, ya, mikroalga, ya, nanti ada tanaman apa itu alga itu ada yang alga hijau, alga coklat, ya, itu termasuk sumber pangan, ya, karena di sana mengandung protein, juga mengandung minyak yang tinggi, ya. Jadi alga itu kalau dia apa itu dalam bentuk kering 50%-nya itu adalah terdiri dari minyak, ya. Itu juga merupakan sumber minyak. Alga juga sumber protein, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan makhluk hidup yang uniseluler, makhluk hidup yang multiseluler, jadi mikroba itu kan makhluk hidup yang uniseluler, ya, satu sel. Kalau rumput laut, ya, tanaman yang sempurna itu adalah makhluk hidup multiseluler karena terdiri dari banyak sel. Ya, itu butuh waktu yang lebih lama untuk pertumbuhannya. Ya, rumput laut itu 1 sampai 2 minggu itu bisa dipanen. Ya. Lebih meningkat lagi pada makhluk hidup multiseluler yang lebih lengkap, ya, lebih kompleks, ya. Ayam, ya, 2 sampai 4 minggu pertumbuhannya, ya, ini maksud saya pertumbuhan selnya. Kalau panen ayam ya butuh waktu, ya. Jadi ayam potong itu berapa hari? Bisa 35 hari sudah dipanen, ya. Nah, semakin makhluk hidup itu semakin kompleks, maka waktu pertumbuhan sel itu semakin lama, ya. Untuk sapi muda, misalnya anak sapi itu 1 sampai 2 bulan pertumbuhan selnya. Kalau manusia muda, ini maksudnya balita, ya,
3 sampai 6 bulan itu pertumbuhan sel. Dari sisi waktu pengganaan sel ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa mikroba di sini memiliki waktu pengganaan sel yang paling cepat, sehingga kita bisa manfaatkan pertumbuhan yang sangat cepat ini untuk mikroba kita jadikan sebagai produsen, ya, untuk memproduksi zat-zat penting di dalam pangan. Nah, ini kalau kita bicara bagaimana sebuah mikroba itu ditumbuhkan, ya, dalam sebuah bioreaktor, ya. Ini skemanya seperti ini, ya. Ini macam-macam, ya. Misalnya mikroba untuk produksi alkohol, ya. Mikroba untuk produksi asam astat, ya. Mikroba untuk produksi asam sitrat, mikroba untuk produksi protein sel tunggal, ya. Mikroba untuk perbanyakan dari khamir, Saccharomyces cerevisiae, ragi roti. Ya. Jadi kurang lebih skemanya seperti ini, ya. Ini memang sedikit beda kalau kita menumbuhkan tanaman, menumbuhkan hewan, ya. Tidak membutuhkan alat yang namanya bioreaktor, ya. Tumbuhan, tanaman, hewan, ya, dipelihara di alam bebas, ya, atau di tanah, ya, yang dipenuhi faktor-faktor kehidupannya, nanti bisa tumbuh berkembang biak. Kalau mikroba membutuhkan rekayasa proses di sini, ya, bioreaktor. Sebentar. Saya minum dulu. Nah, ceritanya begini. Pertama harus memiliki kultur stok simpanan, sediaan mikroba yang akan ditumbuhkan. Kalau kita ambil contoh misalnya Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae itu apa? Termasuk bakteri, ragi, atau kapang? Halo? Saccharomyces cerevisiae dia golongan apa? Golongan apa? Ragi, Pak. Ragi, ya. Kalau kita ambil contoh misalnya kita ingin menumbuhkan ragi, ingin produksi ragi sehingga bisa dimanfaatkan untuk ragi roti, ya, atau bahan pangan yang lain, produk pangan yang lain. Kultur stoknya di sini apa? Satu sel ragi, Saccharomyces cerevisiae, ya. Jadi kultur stok ini ya dalam bentuk ampul, dalam bentuk microtube, ya. Kemudian diambil dengan satu ujung ose, ya, jarum ose, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam labu yang di sana sudah diberi media untuk bisa tumbuh, ya. Jadi satu ujung jarum ose dibiakkan dalam labu yang sudah diberi media, ya. Media khamir itu adalah utamanya adalah gula, ya. Jadi ditumbuhkan di sini, ya. Ini namanya, kalau ini adalah kultur stok, kalau ini adalah kultur kerja. Di sini adalah kultur kerja. Jadi digunakan untuk produksi, ya. Nah, ini butuh waktu misalnya 2 kali 24 jam, ya, sehingga nanti sudah berubah menjadi keruh, ya. Sudah berubah menjadi keruh medianya yang tadinya mungkin biasanya media itu warnanya kuning keemasan, ya, bening gitu kan, ya. Nah, ditumbuhi Saccharomyces cerevisiae dia sudah berubah menjadi keruh. Artinya apa? Di sana sudah ada pertumbuhan. Jadi dari satu sel, ibaratnya satu sel dia sudah berubah menjadi beribu-ribu, beratus ribu, berjuta-juta sel Saccharomyces cerevisiae, ya, dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya. Nah, ini dari
kultur kerja ya ini perlu dilakukan perbanyakan ya sehingga kemudian mikroba itu nanti siap digandakan secara massal ya. Jadi ibaratnya starternya itu perlu diperbanyak ya. Jadi memang untuk kerja itu ini tergantung medianya di sini ya. Tergantung medianya sini karena memang kalau misalnya di sini medianya itu adalah 100 liter, di sini menggunakan apa itu kultur kerja yang ada di sini tentu nggak cukup ya. Jadi kultur kerja yang ada di sini harus diperbanyak lagi ya. Diperbanyak lagi sehingga kemudian di sini tersedia kultur kerja yang lebih banyak berliter-liter, mungkin 10 liter kata begitulah kalau di sini misalnya 100 mili ya. Kemudian di sini sudah menjadi 10 liter ya. Kemudian 10 liter itu digunakan dia sebagai biang dimasukkan ke sini ya. Nah, ini untuk bisa ke sini memang prosesnya harus steril ya. Jadi medianya steril ya, formulasi medianya steril, bahan bakunya steril ya. Nah, semua proses harus dikendalikan, tidak boleh ada kontaminasi ya. Dimasukkan di sini. Ya. Kemudian bioreaktor ini dikondisikan ya pH-nya, ya suhunya, dan kebutuhan akan nutrien zat gizi dari Saccharomyces cerevisiae. Ya. Terus kemudian pada waktu tertentu kita bisa kemudian memanen proses fermentasi dari Saccharomyces cerevisiae sudah penggandaan yang banyak sehingga kemudian di sini kita bisa mengambil produknya ya yaitu berupa cairan fermentasi dari Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian barulah tahap berikutnya adalah pemurnian karena memang ada di sini substrat ya yang ikut di sini sehingga perlu dipisahkan apa itu substratnya ya, makanannya keluarkan ya. Kemudian ini tergantung ya kalau kita ingin memproduksi biomasa, maka sel maksud saya, maka yang diambil adalah selnya ini ya. Kalau tabel ini untuk mendapatkan produk ya, taruh kata misalnya alkohol ya. Taruh kata misalnya alkohol kalau tabel ini, tapi kalau misalnya ingin mendapatkan Saccharomyces cerevisiae maka yang diperoleh justru biomasa ini yang diambil ya. Kalau misalnya dia memproduksi alkohol ya, ini biomasanya dikeluarkan ya. Biomasa alkohol itu apa? Mikroba alkohol apa? Untuk produksi alkohol. Biomasa untuk produksi alkohol apa? Sama, apa itu Saccharomyces cerevisiae juga bisa ya. Nah, kalau misalnya untuk produksi alkohol ini Saccharomyces cerevisiae-nya dikeluarkan, terus kemudian di sini diperoleh alkohol yang bebas sel, kemudian dimurnikan sehingga keluarlah produk alkohol murni. Tapi kalau kita ingin memproduksi Saccharomyces cerevisiae berarti kita peroleh apa itu Saccharomyces cerevisiae yang bebas dari substrat, bebas dari media. Jadi Saccharomyces cerevisiae yang murni. Jelas ya, kira-kira gambaran untuk sebuah proses kultivasi, produksi biomasa sel maupun produksi apa itu produk hasil fermentasi, kurang lebih skemanya adalah seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan perhitungan secara matematis ya untuk proses apa itu pertumbuhan mikroba yang ada di sini. Ini dikendalikan. Tergantung rekayasa prosesnya apakah sistem batch, sistem tunggal, ya, ataukah sistem continuous, sistem yang berlanjut. Ya. Biasanya kalau sebuah industri besar, dia adalah rekayasa prosesnya adalah sistem continuous, berlanjut. Artinya apa? Ini nggak pernah berhenti bioreaktor ini. Nah, kalau mengamati di pabrik apa itu masakan apa itu bumbu masak ya
penyedap masakan ya, taruh kata merek A gitu ya, itu bioreaktornya 24 jam, 7 hari, 30 hari nggak pernah berhenti, terus berjalan. Nah, bagaimana rekayasa prosesnya? Terus dimasukkan di sini biangnya, starternya, dan terus juga ditambah medianya, ya. Kemudian terus dipanen hasilnya. Begitu, dia tidak boleh berhenti, karena kalau berhenti dia ya rugi, karena produksi jalan terus. Ya. Ya, ini adalah gambaran. Jadi sekali lagi bahwa bioreaktor ini adalah tempat pertumbuhan, di mana pertumbuhannya itu bisa dihitung secara matematis. Ya. Nah, ini mekanisme apa itu tadi yang saya sampaikan untuk proses produksi ya. Kalau sistem batch itu satu tahap saja ya. Nah, biasanya kalau skala UMKM ini satu tahap ini. Kalau skalanya industri dia bisa continuous atau feedback. Tapi juga tergantung daripada karakteristik substrat dan juga karakteristik biomasa yang ditumbuhkan. Apakah menggunakan batch, apakah menggunakan sistem continuous ataukah sistem feedback. Kalau continuous itu begini. Jadi dia diberi masukan terus biangnya dan medianya, kemudian di sini ada proses pengadukan dengan aerator dan seterusnya, kemudian panen di sini. Ini adalah produknya, metabolitnya. Kalau feedback itu dia di tengah jalan ditambah substratnya atau ditambah biangnya untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan yield atau rendemen daripada produk. Ya. Kalau feedback sekali dimasukkan ditutup, sudah selesai, ditunggu sampai apa itu sempurna proses pertumbuhannya atau proses fermentasinya. Kalau continuous berarti diberi masukan feed ya, kemudian nanti ada produk yang terus bisa dipanen. Kalau feedback berarti di tengah jalan dia ditambahkan biang ataukah media sehingga kemudian pertumbuhannya itu bisa meningkat. Kapan menggunakan sistem batch, continuous atau feedback tergantung dari apa itu karakteristik daripada bahan, karakteristik dari media, karakteristik dari mikrobanya, dan juga tergantung dari kesiapan teknologinya. Nah, ini memang banyak faktor ya. Kalau perusahaan rekayasa prosesnya biasanya dia sistem continuous ya, sehingga dia membutuhkan teknologi yang lebih bagus. Ini kita bisa melakukan rekayasa proses ini dengan sebuah rekayasa ya. Apa yang harus disiapkan ya untuk proses pertumbuhan ya. Ini sebagai apa itu garis besar saja ya, nanti untuk karakteristik masing-masing ini sangat berbeda tentunya ya. Yang dilaksanakan adalah bioreaktor steril diisi dengan media segar steril lalu diinokulasi dengan inokulum ya. Ya, istilahnya kultivasi tadi ya, ditambahkan masukkan media yang sudah steril di dalam sebuah wadah yang sudah disteril, kemudian diinokulasi ditambahkan ya, diinokulasi ya, inokulum yaitu starternya. Jadi ini proses pertama tentu seperti itu. Sehingga memang kalau bekerja di laboratorium mikrobiologi, bekerja di perusahaan yang di sana prosesnya adalah proses melibatkan mikroba, pasti di sana prosesnya itu adalah proses yang bersih, proses yang aseptis ya. Sehingga pakaiannya pakaian khusus di sana ya. Orangnya juga apa itu mengerti apa itu prosedur bagaimana supaya tidak terjadi kontaminasi. Pada akhir kultivasi ya isi bioreaktor dikeluarkan untuk dilakukan pemanenan produk ya, artinya proses hilirisasi ya, proses pemanenan ya. Kemudian bioreaktor selanjutnya dibersihkan dan disterilisasi untuk digunakan pada kultivasi berikutnya. Ini yang sistem
batch tadi ya, sistem surah, sistem batch, sistem satu tahap. Ya. Penyiapan lulusan direktur tentu sangat merepotkan. Ya. Tapi tidak bisa tidak, memang seperti ini tahap untuk sistem batch. Ya. Kira-kira kalau Anda melakukan ini, misalnya kata ini produksi industri kecap, ya, produksi industri kecap, maka tahapnya seperti ini, ya. Ya, bioreaktor ini berarti disesuaikan dengan karakteristik daripada proses pembuatan kecap itu bagaimana kondisi yang harus disiapkan, ya. Apapun ya, produksi kecap, produksi nata de coco, ya, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Lanjut. Ya. Lanjut juga, Pak. Mengapa populasi sel meningkat dengan cara eksponensial? Ya. Kalau kita lihat ini sudah diajarkan sebetulnya di mikrobiologi dasar ya. Jadi dari satu sel ya, pembelahannya kan binar ya, berubah membelah menjadi dua ya. Kemudian masing-masing membelah menjadi dua. Jadi 1, 2, 4 ya. Kemudian sudah langsung bereplikasi menjadi 8, kemudian 16 dan seterusnya. Jadi 2 pangkat N ya. Jadi 2 pangkat N. N ini jumlah selnya ya. Nah, N besar itu jumlah sel, kalau N kecil adalah generasi. Generasi itu berarti ini ya. Generasi pertama, generasi kedua ya. Ya, kalau manusia itu berarti ini asumsinya juga begitu ya. Dari generasi satu keluar pasang ya, kemudian punya 2 anak gitu ya, berarti generasi anak ini sudah jadi bapak. Lalu generasi ketiga ini sudah jadi yang ini ya. Dan lalu generasi keempat sudah jadi buyut ya. Generasi 5 sudah jadi cangkang ini kalau manusia ya. Kalau mikroba asumsinya juga begitu, generasi itu begitu ya. Jadi populasi sel pada tiap generasi dapat digambarkan dengan secara gambaran yang ringkas seperti ini. Biarpun di dalam kondisi real tidak otomatis. Dalam arti mungkin pada generasi ke-10 dia tidak membelah menjadi 2 dalam waktu cepat ya. Mungkin dia butuh waktu karena makanannya sudah semakin menipis ya. Pada generasi 10 mungkin berhenti sehingga pertumbuhannya mandek, stagnan. Ya. Tapi ketika kondisi internal eksternal dari pertumbuhan itu tercukupi, maka dia akan terus membelah. Ya. Sehingga dikatakan pertumbuhannya adalah eksponensial, pertumbuhan yang sangat cepat. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa di dalam bioreaktor itu bisa prediksi jumlah mikroba yang tumbuh di sana, masuk juga nanti prediksi juga metabolit atau produk yang dihasilkan. Ya. Laju pertumbuhan spesifik selama masa pertumbuhan eksponensial, sel berlipat ganda pada selang waktu tertentu, ya, di mana digambarkan jumlah sel adalah perbandingan antara waktu, misalnya di sini adalah 24 jam, ya, dibagi TD waktu penggandaan, ya, dibagi waktu penggandaan, misalnya waktu penggandaannya 20 menit, ya, berarti berapa jumlah N-nya, ya, jumlah penggandaannya, ya. Ini kalau dari sisi jumlah penggandaan ya, jadi waktu fermentasinya berapa totalnya dibagi dengan
waktu generasi, waktu penggandaan ini berapa. Jadi perpindahan dari satu generasi ke generasi tadi berapa waktunya, misalnya 20 menit, maka waktu penggandaan bisa diperkirakan. Ya. Nah, kemudian hubungan antara waktu dengan massa sel. X ini adalah massa sel, jumlah sel pada waktu akhir fermentasi. Kalau X0 adalah massa sel pada awal fermentasi. Jadi ada X0, ada XT. Ya. Jadi X0 ini berarti sebelum waktu 0 ya, waktu ke 0 ya. Berarti belum ada penggandaan, jadi jumlah massa selnya masih tetap. Kalau XT dia sudah bertambah massa selnya karena itu ada pertumbuhan yang eksponensial. Ya. Jadi dibuat persamaan bahwa XT, ya, XT itu adalah jumlah massa sel akhir sama dengan jumlah massa sel awal dikalikan 2 pangkat N. Ya. 2 pangkat N tadi apa? Ya. 2 pangkat N tadi adalah N besar jumlah mikroba pada berapa kali penggandaan N kecil ini. Ya. Jadi logikanya masuk ya. Jumlah mikroba akhir adalah jumlah mikroba awal dikalikan N besar. Ya. N besar rumusnya 2 pangkat N kecil. Ya. Atau kalau disederhanakan, ya Anda harus tahu proses penyederhanaan rumus matematika ya. Disederhanakan adalah X0 jumlah mikroba awal kali 2 pangkat TD bagi T bagi TD ini ya. Kan N tadi rumusnya T akhir dibagi TD waktu penggandaan. Rumus dasarnya seperti ini. Ini apa itu dihafalkan tapi harus diketahui filosofinya. Jangan Anda menghafalkan tapi tidak memahami filosofinya. Nanti lupa ya. Jadi kalau memahami filosofinya nanti akan mudah menghafalkan. XT adalah jumlah mikroba akhir sama dengan jumlah mikroba awal kali N besar. N besar tadi 2 pangkat N. Ya. Nah, N-nya bisa diganti karena ada rumus ini. Ya. Oke ya. Ini kalau persamaan dasar seperti ini, kalau dibuat len, nah lagi-lagi di sini adalah proses menyederhanakan persamaan. Jadi Anda sudah dapat matematika kan di semester berapa Anda dapat matematika ya. Jadi fungsinya di sini matematika itu sini adalah untuk melakukan perhitungan ya. Supaya simpel rumusnya, supaya sederhana ya. Dari rumus dasar tadi ya bisa dibuat penyederhanaan lebih ringkas. Len ya, len apa len ya. Len ya len nggak bisa disingkat dengan istilah lain ya, adalah len XT bagi X0. X tadi jumlah mikroba akhir bagi mikroba awal sama dengan ya N ya kali len 2. Ini ya. Jadi masing-masing diberi len ini ya. Len XT bagi X0 sama dengan N len 2. Disederhanakan lagi T bagi TD len 2. Sehingga kemudian persamaan ini bisa dilanjutkan len XT dibagi len X0 dibagi T. T tadi adalah waktu ini ya, waktu fermentasi misalnya 24 jam atau 48 jam ya. Waktu proses ya sama dengan len 2 dibagi TD. Atau len 2 itu berapa? 0,693 dibagi TD. Ingat TD tadi apa? Waktu penggandaan. Nah, persamaan di atas menggambarkan pertumbuhan pada fase eksponensial di mana rata-rata pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan itu adalah konstan. Jadi dengan
asumsi bahwa medianya itu tersedia secara penuh, lingkungan eksternalnya cukup baik, sehingga kemudian mikroba itu bisa tambah 1 menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Ya, asumsinya adalah linier pertumbuhannya ini ya. Asumsinya begitu. Kalau pertumbuhan kita, kehidupan kita manusia ini tidak linier ya. Kadang berbelok-belok ya. Bahkan kadang tidak maju, malah mandek, berhenti di tempat atau bahkan bisa mundur. Tapi kalau mikroba dia bisa seperti ini, bisa linear. Ini ya. Tadi rumus tadi berlaku di sini. Jadi fase C ini, fase eksponensial, fase logaritmik. Jadi pertumbuhannya cepat. Ingat ya, ini pas apa itu kurva pertumbuhan ya, diawali dari fase adaptasi, fase pertumbuhan lambat, pertumbuhan cepat, pertumbuhan lambat lagi, kemudian fase stasioner, dan kemudian M ini adalah fase kematian. Kenapa polanya seperti ini? Ya, pertama mikroba perlu adaptasi kan terhadap kondisi lingkungan ya. Kalau dia sebuah penyakit, dia masa inkubasi, adaptasi. Kalau dia tahan, dia bisa hidup. Tapi kalau dia tidak tahan, kalau katanya dengan virus ini ya, jadi dia terinfeksi, melakukan inkubasi, kalau tubuhnya punya antibodi yang bagus, selnya akan mati, virusnya akan mati. Tapi kalau tubuhnya tidak sehat, maka sel itu akan kemudian terus invasi. Ya, dia apa itu eksis ya, akan dia kemudian bisa mereplikasi tumbuh yang jadi 2, 3, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Ya, terus kemudian, nah di sini ya pada pertumbuhan C ini ya yang meningkat cepat, kalau ini pada mikroba infeksi penyakit ya, ini biasanya tubuh akan menjadi panas dan disinilah orang itu jatuh sakit. Ya, sudah jatuh di situ ya, orang nggak bisa apa-apa, kesehatannya drop ya, sehingga kemudian harus mendapatkan perawatan kesehatan. Ini kalau kaitannya dengan mikroba infeksi ya, infeksi mikroba. Nah, kalau ini adalah mikroba yang menguntungkan ya, ini dikendaki pertumbuhan yang cepat ini. Misalnya tadi produksi biomasa Saccharomyces cerevisiae ya. Dikendaki justru C ini ya. Kenapa kemudian terjadi penurunan pelambatan pertumbuhan? Karena medianya habis, makanannya habis. Juga terbentuk apa itu ya, kondisi lingkungan yang itu menjadikan racun bagi mikroba sehingga kemudian mikroba bisa mati. Ya, misalnya mikroba aerobik, oksigennya habis, ya mati ya. Atau mikroba anaerobik ya, di sana ada oksigen yang terbentuk selama pertumbuhan ya. Kemudian tidak ada pertumbuhan di sini E. Jadi antara yang tumbuh dengan yang mati jumlahnya seimbang sehingga ya demografinya di sini ya, tidak ada pertumbuhan. Ya. Kemudian kenapa terjadi penurunan jumlah mikroba? Satu persatu mikrobanya terkapar mati. Kenapa? Makanannya habis, banyak racun ya. Nah, sehingga kemudian ini kurvanya juga akan turun seperti ini. Nah, ini kalau jumlah mikroba digambarkan di sini sumbu Y, waktu di sini sumbu Y, sumbu X. Nah, dibuat len, maka nanti akan terbentuk sebuah garis ya, hubungan antara jumlah mikroba len X ya, kalau ini adalah len XT, di sini adalah len X0 ya, sehingga bertambahnya waktu akan bertambah di sini, sehingga akan membentuk sebuah garis yang mana ini ada kemiringannya. Kemiringan itu adalah merupakan kinetika, ya, rata-rata kecepatan pertumbuhan. Ya, bisa ya membuat persamaan regresi seperti ini ya dengan Microsoft Excel nih, dimasukkan variabel X dan variabel Y-nya sehingga nanti bisa diketahui persamaan regresi. Datanya sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. kalau ada penelitian filosofi sepertinya harus dipahami ya.
di pertumbuhan mikroba ini. Kita akan menghitung nanti ya jumlah mikroba itu ya, rata-rata pertumbuhannya seperti apa, sehingga filosofi pertumbuhannya harus dimengerti. Ya. Jadi pada fase eksponensial, fase C tadi ya, fase pertumbuhan cepat tadi, dx bagi dt adalah mu x ya. X itu adalah konsentrasi biomasa atau jumlah biomasa tadi ya. X itu berarti jumlah biomasa akhir, kalau X0 adalah jumlah mikroba awal. Kalau X saja berarti kita bicaranya adalah bicara umum di sini ya, jumlah gitu aja, jumlah mikroba. Ya. Kemudian mu di sini adalah laju pertumbuhan spesifik ya, di mana per jam, hitungannya adalah per jam. Dan T adalah waktu. Ya. Jadi digambarkan dx bagi dt atau jumlah mikroba dibagi per satu waktu sama dengan mu ya, x. Jadi rumus matematika itu menerjemahkan dari logika. Jadi ada seperti ini menggambarkan dari proses fermentasi tadi, kultivasi mikroba tadi. Ya. Jadi orang yang belajar membuat model matematika, berarti dia itu juga mengerti prosesnya. Model itu kan miniatur ya. Dia tahu prosesnya. Gambarkan dalam sebuah rumus, dalam sebuah model seperti ini. Ya. Nah, coba kita lihat secara lebih jauh ya. Mu ya, laju pertumbuhan spesifik menggambarkan kecepatan reproduksi sel. Semakin tinggi nilainya maka semakin cepat sel tumbuh. Pada saat sel tidak tumbuh maka laju spesifik adalah 0 ya. Jadi model pertumbuhannya kan dx bagi dt mu x ya. Nah, diturunkan ya, lebih lanjut lagi. Nih, kalau orang belajar matematika maka pasti senang ini dapat sebuah model ini, dia akan mengutak-atik ya, dibuat rumus yang lebih sederhana ya. Jadi seper x dx sama dengan mu dt ya. Jumlah antara x0 dan xi itu terserah ya. X itu keberapa gitu kan ya, akhir gitu kan ya. Bisa akhir, bisa di tengah xi ini atau x1 ya. Adalah seper x dx sama dengan jumlah dari T0 sampai T akhir mu dt ya. Sehingga kemudian menjadi rumus ya yang bisa diaplikasikan nanti untuk menggambarkan model pertumbuhan eksponensialnya. Jadi pada saat fase eksponensial laju spesifik pertumbuhan mikroba relatif tetap ya. Iya. Nah, ini disederhanakan lagi, diintegrasikan ya dengan ln ya. Sehingga kita mendapatkan rumus akhir seperti ini. Kalau urut-urutannya kan tadi ini ya. Kemudian digantikan dengan ln x0 ln x1 dikurangi ln x0 sama dengan mu t1 dikurangi t0. Ya. Tahu ya, x apa tadi? Jumlah biomasa, jumlah mikroba. Akhir awal. Juga ini kalau misalnya waktu fermentasi 24 jam, ini X ke 12. Tergantung ya. X0 berarti tentu start di awal ya. Kemudian T tadi apa? Waktu ya. Bagaimana kita mengetahui ngitung X0, X1 ini? Dihitung dengan metode hitung cawan ya. Jumlah total koloni dengan metode hitung cawan. Bisa dengan, nah itu salah satu pendekatan saja ya, total metcon dengan metode hitung cawan. Salah satu pendekatan, bisa juga dengan menggunakan derajat kekeruan. Nanti dikonversi dengan perkiraan jumlah mikroba.
Diturunkan lagi, ln X1 bagi X0 sama dengan mu T1 kurangi T0, dan rumus akhirnya di sini. X akhir, jumlah mikroba akhir adalah X0 dibagi E pangkat mu ya, T1 dikurangi T0. Ini hubungan antara biomasa dengan waktu. Jadi integrasi, hasil integrasi biomasa jumlah sel dengan waktu. Ya. Nah, ln X1 kurangi ln X0 sama dengan mu T1 kurangi T0, dibuat apa itu plot garis lurus sehingga diketahui nanti mu-nya, rata-rata pertumbuhan tadi, ya, atau kinetika pertumbuhan tadi. Ini ada slope, ada kemiringan, ya. Nanti kita bisa praktek bersama. Dikerjakan, nanti ada tugas, ya. Hubungan antara waktu penggandaan, doubling time, ya, TD, ya, dengan laju spesifik pertumbuhan mu, ya. TD menggambarkan waktu yang diperlukan untuk menggandakan populasi sel, menggambarkan laju pertumbuhan sel, ya. Selama fase eksponensial, TD relatif konstan. Hubungan antara TD dengan laju pertumbuhan spesifik, bila konsentrasi biomasa 2 kali dari X0 menjadi X1 selama pertumbuhan, selama penggandaan, ya, TD sama dengan fungsi dari T1 kurangi T0, tadi rumusnya sudah kita sampaikan, sehingga waktu penggandaan itu adalah waktu penggandaan berarti atau juga diistilahkan waktu generasi, ya. Tadi 0,693 dibagi mu. Ini tadi apa? Ini tadi kan slope tadi, ya. Slope kemiringan, ya. Jadi kita bisa menghitung, ya. Bisa menghitung waktu penggandaan atau waktu generasi. Mikroba X ini apa? Misalnya Saccharomyces cerevisiae. Misalnya waktu penggandaannya dengan karakteristik data-data yang ada, misalnya diketahui waktu penggandaannya 30 menit. Kemudian nanti ada mikroba lain, apa misalnya Acetobacter, ya. Misalnya waktu penggandaannya apa itu 60 menit. Ini dihitung dari rumus ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sekarang saya tanya, ya. Anda misalnya ingin melakukan fermentasi apa itu nata de coco, ya. Nata de coco apa starternya yang digunakan? Lupa atau belum tahu untuk produksi nata de coco? Belum? Lupa atau nggak tahu? Acetobacter, Pak. Acetobacter apa? Acetobacter Sillinum, Pak. Ya, Acetobacter ya, Acetobacter Sillinum, ya. Ya, itu kan prosesnya Anda harus tahu, ya, bagaimana menumbuhkan Acetobacter Sillinum, tentu dengan media apa? Air kelapa, ya. Air kelapanya disterilisasi terlebih dahulu, ya, dipanaskan, kemudian ditambahkan nutrisi dari apa itu Acetobacter Sillinum, yaitu apa? N. Nutrisinya apa? N, nitrogen. Jika ditambahkan urea. Kemudian ada juga gula, tambahkan gula. Terus kemudian perlu kondisi pH yang optimum sehingga perlu ditambahkan asam untuk mengontrol apa itu derajat keasamannya. Sudah kemudian ditumbuhkan, ya. Nah, menumbuhkannya kondisinya adalah harus tidak ada udara sehingga ditutup, ya. Tidak boleh ada udara, nggak boleh juga ada cahaya, sehingga ditutup biasanya dengan kain atau kain hitam, ya. Kemudian apa itu didiamkan sampai apa itu dipanen, ya. Nah, jadi diamati, Anda mengamati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, menghitung total Acetobacter Sillinumnya, ya. Hitungnya gimana caranya? Hitung total mikroba. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima.
Biasanya itu malah 2 pekan itu, ya, sampai 10 hari lah diamati. Hitungnya gimana? Analisa total plate count TPC. Lupa atau nggak ingat mikrobiologi dasar. Halo, coba ingat-ingat hitungnya gimana? Pakai perhitungan plate count, Pak. Ya, caranya gimana? Diambil 1 mili, diencerkan ya dalam tabung. Diencerkan, Pak. Ya, jadi cukup mengambil 1 mili, diencerkan 3 kali ya. 10 min 1, min 2, min 3. Lalu ditanam ke Ya, tanam dalam media PCA ya, atau kalau total mikroba itu PCA, tapi kalau total bakteri aja NA ya, nutrien agar ya, dan diinkubasi dan dihitung ya koloninya ya, dimasukkan dengan perhitungan standar plate count ya. Ya, tahu ya jumlah mikroba awal apa itu hari pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Nah, kemudian diplotting dalam sebuah grafik tadi len X0, len X1 ya, dihubungkan dengan waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sampai hari ke-10 nanti akan diperoleh mu. Mu itu apa? Rata-rata pertumbuhan spesifik ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapa waktu generasi. Berapa waktu yang dibutuhkan Acetobacter pseudomonas untuk menggandakan dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4. Rumusnya ini. TD ini. TD adalah 0,693 dibagi mu. Sehingga nanti Anda bisa menghitung TD dari Acetobacter pseudomonas. Oh, ketemu misalnya apa itu 5 jam misalnya. Itu masing-masing kondisi tentu beda. Di tempat A, tempat B, tempat C tentu, tapi rata-rata kurang lebih seperti itu kalau kondisi prosesnya sama. Ya. Bisa menghitung ya. Bisa menerapkan rumus ini ya dalam sebuah realitas ya industri. Oke. Jadi ini sebetulnya turunan saja. Mu pada setiap waktu pertumbuhan dapat ditentukan sebagai berikut ya. Dx bagi dt sama dengan mu x dikurangi f bagi v kali x kurangi alfa kali x. Ini apa? F itu laju alir ya. Kalau V itu volume kultur. Alfa itu adalah laju kematian spesifik. Di mana jumlah sel itu ada pertumbuhan dikurangi apa itu yang dikeluarkan dikurangi sel yang mati. Ini sebetulnya nanti kalau aplikasi untuk ke yang lebih real nanti rumusnya diturunkan lebih panjang lagi. Tapi paling tidak sampai ini kita sudah bisa menghitung apa itu laju pertumbuhan spesifik dari sel. Nah, ini sebagai contoh ya, saya berikan data ya. Contoh perhitungan kinetika. Masih kelihatan? Masih, Pak. Masih, Bapak. Ini diperoleh data pengamatan seperti ini. Ini metode batch atau curah produksi etanol oleh Hamir atau Yeast Saccharomyces cerevisiae. Jadi dicatat waktunya. Nah, namanya penelitian itu harus membuat desain penelitiannya dan kemudian melakukan apa itu penelitian dengan membuat catatan dalam bentuk tabulasi data seperti ini. Kolom pertama waktu, kolom kedua biomasa itu jumlah sel. Kemudian kolom kedua yang katanya produksi etanol berarti di sini membutuhkan media apa? Glukosa ya. Terus kemudian di sini produk etanolnya yang diperoleh. Dan di sini jumlah biomasanya, jumlah Saccharomyces cerevisiae.
ini dia menggunakan satuan jam ya. Tentu misalnya di sini sebelum 5 barangkali yang bagus adalah 0 ya, waktu nolnya berapa. Pada waktu kelima ya, jumlah biomasanya, jumlah Saccharomyces cerevisiae adalah 0,05 gram per liter. Jumlah glukosa berarti media awal yang ditambahkan masih kondisi utuh ya, glukosanya ya 247 gram per liter. Jumlah etanolnya adalah 1,5 gram per liter. Jumlah biomasanya berkurang. Maaf, bulan biomasanya berkurang. Bulan biomasanya dari ini ya, ini dibuat min 2,9. Ya. Begitu seterusnya pada jam ke-9 diperoleh jumlah biomasa bertambah ya. Glukosanya berkurang karena difermentasi, etanolnya bertambah. Ya. Len biomasanya adalah ini dibuat len. Pada jam ke-14 ya, biomasanya tentu bertambah, glukosanya kurang, etanolnya bertambah. Sampai terakhir jam ke-35 jumlah biomasa Saccharomyces cerevisiae menjadi 4,5 gram per liter, glukosanya sudah semakin tipis, tinggal 25, kemudian etanolnya maksimal ya 100. Ini kalau sistem curah diperoleh data seperti ini. Kalau sistem feedback pada menit sebelum habis dia ditambahkan glukosa. Ya, kalau kata sebelum habis di sini misalnya pada menit jam ke-24 ya. Ini kondisi glukosanya 100 berarti ditambahkan lagi nutrien glukosa. Ya. Sehingga kemudian nanti produksi etanolnya bisa bertambah dan kemudian sistemnya akan berlanjut terus. Jadi biomasanya ditambah, glukosanya ditambah. Kalau biomasanya karena dia sudah ada, jadi mungkin tidak perlu ditambah biomasanya. Karena biomasa yang di sini bisa juga digunakan untuk fermentasi dari substrat yang baru ditambah. Kalau katanya adalah sistem curah, seperti ini datanya, maka kita bisa membuat hubungan antara jumlah biomasa X ya dengan waktu T ya. Kita juga bisa membuat hubungan antara jumlah produk yaitu etanol ya, sumbu Y-nya dan sumbu X-nya adalah waktu. Dan kita juga bisa melihat hubungan pengurangan substrat ya. Pengurangan substrat dihubungkan dengan jumlah biomasa atau dihubungkan dengan jumlah produk yaitu etanol. Bisa dipahami diperolehnya data-data seperti ini. Nah, ini dibuat hubungan ln X jumlah biomasa dengan waktu. Kalau kita lihat di sini waktu eksponensial itu adalah 5 sampai 22. Setelah itu apa itu? Stasioner, stabil. Waktu eksponensialnya di sini 5 sampai. Jadi pertumbuhan cepat itu terjadi pada menit jam ke-5 sampai 22. Dari data ini kita bisa kalau membuat sistem continuous atau sistem feedback, maka pada jam ke-22 ini harus ditambahkan media lagi yaitu glukosa supaya eksponensialnya terus di sini akan naik di sini ya. Tidak landai tapi terus naik. Jadi dengan membuat gambar seperti ini kita bisa tahu. Ln tadi sudah tahu ya jumlah biomasa dibuat ln, waktu dalam jam. Mu itu di sini adalah slope kemiringan. Ini dibuat persamaan. Ya, dibuat persamaan ya. Diperoleh Y sama dengan 0,235X dikurangi 4,099. Dan kemudian R besar, koefisien determinasi adalah 0,998. Laju pertumbuhan spesifik U ya, mu maksimum ya adalah 0,24 per jam. Ini ya. Jadi mu itu adalah slope atau kemiringan atau intercept bahasa lainnya ya.
kemiringan. Itu ini nilainya ini loh, 0,235. Diringkas jadi 0,24. Bisa ya Anda menghitung mu dari pertumbuhan spesifik mikroba. Bisa dipahami gambar ini? Jelas ya? Ingin ditanyakan? Halo? Apakah ada yang ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Saya dibuat gambar seperti ini ya. Ini sebetulnya dari data tadi ini dibuat tabel yang berbeda ya, ini waktu, kemudian X tadi biomasa, X T kurangi X0 ya. Kemudian substrat ini tadi glukosa ya. S0 dikurangi substrat ya. Substrat ke 0 dikurangi substrat pada jam berikutnya. Substrat pertama kan banyak berkurang ya kan. Ya. Jadi kemudian P-nya adalah produk yaitu alkohol tadi ya. Kalau produk kan bertambah ya, berarti P dikurangi P0. Kalau substrat kan berkurang ya, S0 dikurangi S. Kalau biomasa dia bertambah, jadi X dikurangi X0. Dibuat model seperti ini sehingga kemudian bisa terisi kolom-kolom ini. Ya. Nah, kemudian dibuat hubungan produk dengan substrat. Ya. Ini yang disebut dengan yield, ya, rendement. Ya. Hubungan antara substrat itu kan modal awal, bahan, ya, medianya yaitu glukosa. Semakin ditambah glukosa, ya, dia akan menghasilkan alkohol ini. Ya. Ini disebut dengan rendement. Ya, rendement alkohol terhadap substratnya yaitu apa? Glukosa. Sehingga dibuat persamaan Y sama dengan 0,3827X ditambah. Ya. Nah, berapa rendement dari alkohol? Ya, dibuat persamaan P per S sama dengan 0,38. Ini rendement itu adalah ini 0,38 gram etanol per gram substrat. Jadi setiap gram substrat yaitu glukosa dihasilkan 0,38 gram etanol. Bisa dipahami ya? Jadi bisa dibuat asumsi kalau dia adalah substratnya adalah 1 kilogram glukosa, maka diperoleh 0,3 kilogram etanol. Itu kan ya, ini namanya rendement rata-rata. Bisa dipahami gambar ini? Bisa, Pak. Jadi gambar ini adalah untuk menghitung rendement, ya, yaitu produknya itu alkohol dibagi dengan substratnya glukosa. Kalau gambar ini adalah untuk menghitung laju biomasanya, yaitu apa? Saccharomyces cerevisiae, ya. Laju pertumbuhan spesifik dari Saccharomyces cerevisiae. Dasarnya apa? Dasarnya data penelitian. Jadi kalau Anda ingin mengevaluasi ya proses fermentasi ya, nah, maka dibuatlah desain seperti ini ya. Anda membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan jumlah biomasa, membutuhkan glukosa, membutuhkan etanol ya. Nanti perbedaan substrat
untuk produksi ini bisa di sini desain penelitiannya 1 glukosa, 2 apa ya, 3 apa ya, dibandingkan nanti pertumbuhan biomasanya dengan produk etanolnya. Paling tinggi mana? Paling bagus mana? Apakah glukosa ataukah media yang lain? Ya. Kalau ini kan menggunakan bahan yang sudah definitif jelas ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin melakukan penelitian bisa diganti ini glukosanya ini ya. Glukosanya Anda ganti dengan bahan ya dari singkong ya. Singkong varietas A, singkong varietas B, singkong varietas C. Ya. Sehingga kemudian nanti Anda peroleh biomasa dan Anda peroleh etanol. Nanti dibandingkan varietas A, B, C tadi mana yang rendamannya tertinggi, mana yang produk biomasanya tertinggi. Bisa ya, mengevaluasi ya. Ini kan desain awal, Anda bisa formulasi dalam desain penelitian yang lebih sesuai dengan tujuan daripada penelitian Anda. Mohon bisa dipahami sehingga nanti ketika Anda melakukan penelitian tidak kebingungan. Ya, ataupun Anda melakukan evaluasi dari sebuah industri yang sudah berjalan, ya, produksinya misalnya kok itu malah rendamannya menurun, itu sebabkan apa? Ya, Anda evaluasi ini, cara seperti ini. Baik, ini untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mungkin ada yang tanyakan. Belum bicara tentang kematian mikroorganisme. Tentunya sudah berjalan terus ya. Ada yang ditanyakan? Nanti kita share materinya. Oke, Anda sudah punya catatan ya. Anda screenshot tadi, gambar tadi. Baik, ada yang ditanyakan? Jelas, kita ganti ke topik yang lain loh. Ada yang ditanyakan? Jelas. Sekarang ganti ke genetika kematian. Kalau tadi genetika pertumbuhan, ya. Topiknya adalah parameter ketahanan panas mikroba. Pekan lalu kita sudah bicara tentang ketahanan panas, mekanisme ketahanan mikroba. Sekarang bagaimana aplikasinya di dalam sebuah praktek industri? Ini kami menggunakan materi dari bahan kuliah di IPB ya. Jadi topiknya adalah parameter ketahanan panas mikroba. Jadi kita tahu untuk mengetahui bagaimana sebuah mikroba di dalam produk makanan kaleng, maka beberapa ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari di sini adalah pengetahuan tentang genetika, ya, genetika mikroba, kemudian pengetahuan tentang pindah panas, ya, penetrasi produk yang dipanaskan. Jadi pengetahuan tentang mikrobiologi dan pengetahuan tentang fisika, ya. Sehingga di sana kita perlu melakukan pengukuran distribusi panas, perlu melakukan penelitian penetrasi panas, ya, membutuhkan apa itu pengetahuan tentang fisika ya, sampai pengetahuan tentang mikrobiologi. Nah, kita tadi bicara tentang pertumbuhan, ya. Nah, bicara tentang kematian mikroba, ya. Pada saat kondisi
kematian yang jadi pertumbuhannya tadi eksponensial akan cepat. Kematian mikroba itu juga demikian. Ketika diberikan panas ya, yang tetap, maka mikroba itu juga mengalami kematian yang cepat. Ya. Sehingga DN, delta jumlah daripada ini sebuah notasi aja ya. Jadi sebetulnya N bagi T ya. Pengurangan mikroba N di persatuan waktu adalah K kali N. K itu apa? Konstanta. Atau di bahasa lain tadi mu. Kalau dalam pertemuan tadi mu, kalau ini menggunakan bahasa K ya, sebetulnya sama saja. Ya. Jadi DN dibagi N adalah minus K dt. Ya. Ln diturunkan rumusnya ya, ln N apa tadi jumlah mikroba akhir ya adalah ln mikroba awal dikurangi K kali T. Ya. Jadi dibuat hubungan ini ln jumlah mikroba. Nah, karena kematian berarti dia berkurang, jumlah mikrobanya turun. Kalau tadi pertumbuhan naik ke atas ya, kalau ini panahnya turun. Persatuan waktu dia turun. Ya. Jadi mikroba itu tumbuh, mikroba mati itu hanya mikroba tumbuh, ya. Ya, digambarkan dengan sebuah logaritma samaan seperti ini. Hanya kalau pertumbuhan itu naik, kalau kematian itu berkurang berarti menurun, sehingga bisa diketahui kemiringan ini, slope ini minus K-nya. Atau minus mu. Kalau tadi pertumbuhan menggunakan mu ya. Kalau pertumbuhan berarti bukan minus tapi plus. Kalau kematian minus ya. Jadi sebetulnya logikanya hampir sama untuk rumusnya. Genetikanya kalau tadi menggunakan bulan itu bisa juga menggunakan log. Log n adalah log n0 dikurangi K ya dibagi 2,303 kali T. Ya. Ini sebetulnya dikeluarkan dari rumus ini tadi ya. Orde 1 bagaimana Pak? Ada orde 2, ada orde 3. Jadi orde 1 itu jika kondisinya itu tidak kompleks ya. Jadi kondisinya dia sederhana, itu reaksinya adalah reaksi orde 1. Oleh para ahli teknologi pangan, khususnya bakteriometeorologi, persamaan tersebut dinyatakan log N sama dengan log N0 dikurangi T bagi D. Apa itu D? D itu adalah decimal reduction time. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah mikroba satu faktor desimal D itu. Atau bahasa lainnya waktu digunakan untuk mengurangi satu siklus log. Atau waktu yang diperlukan untuk mengurangi 90% populasi mikroba. Jadi pahami? Loh, ini gambarannya seperti ini, ya. Ini kan satu siklus log nih ya. Jumlah mikroba dari 1 juta menjadi 100. Ini satu siklus log. Mikroba itu berkurang berapa nih? Berkurang berapa? 1.300.000 berkurang berapa? 900.000 atau berkurang 90%. Inilah, ini disebut dengan D. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi satu siklus log, waktu yang dibutuhkan mengurangi 90% populasi mikroba. Inilah disebut dengan D. Ini kan berkurang 90% ya, dari 100 tinggal 10.000, 10.000 tinggal 1.000. 1.000 tinggal 100, tinggal 10 tinggal 1. Ini hubungan jumlah dan ini dihubungkan dengan waktu. Inilah D. Ya. Jadi D, decimal reduction time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi satu siklus log atau mengurangi 90% populasi mikroba. Nah,
ternyata kalau kalau pada ini kondisi ini pada suhu tertentu D tadi dengan catatan waktu mengurangi 90% populasi mikroba pada waktu tertentu. Ketika waktunya itu dinaikkan, ya, jadi nilai D itu adalah fungsi dari waktu, ya. Nilainya dinaikkan, temperaturnya dinaikkan, maka tentu D-nya semakin singkat. Di sini T1 temperatur 1 lebih tinggi daripada temperatur 2, maka D1 lebih pendek daripada D2 ini ya. D1 lebih pendek ini, ringnya ini. Kalau D2 ringnya lebih besar. Kenapa? Karena D2 itu adalah temperatur pada T2 di mana lebih rendah daripada T1. Artinya semakin tinggi suhu, maka semakin pendek waktu pemanasan yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah mikroba satu siklus logaritma. Bisa dipahami kenapa D1 lebih pendek waktunya dibanding dengan D2? Kenapa? Karena D1 temperaturnya lebih tinggi daripada D2. Bisa dipahami? Oke, nanti ini saya rekam, mohon nanti bisa dicerna. Kalau belum jelas nanti diputar lagi rekamannya ya. Kita agak cepat. Nah, ini sudah ada penelitian ya, untuk masing-masing mikroba itu nilai D-nya pada suhu tertentu tadi ya. D 250 ini satuannya derajat Fahrenheit ya. Berarti pada suhu 250 derajat Fahrenheit. Kelompok bakterinya, bakteri asam rendah sampai semi asam, yaitu di atas pH 4,5. Yaitu golongan Thermophilus, golongan Mesophilus, ya. Golongan Thermophilus ada Fletcher group. Kemudian ada gaseous polyd group. Anda kalau belajar kebusukan makanan kaleng, itu ada istilah kebusukan Fletcher, kebusukan datar. Ya, kalengnya itu tidak pecah, ya, tidak mengembung, tapi busuk. Ya. Ada jenis kebusukan yang dihasilkan oleh bakteri yang menghasilkan gas sehingga kemudian kalengnya menggembung sehingga kemudian pecah. Ya, itu disebut kelompok gaseous polyd. Ya. Mikrobanya ini ya, Fletcher group adalah Bacillus thermophilus. Kalau yang menghasilkan gas, Clostridium thermosaccharolyticum. Ya. Kemudian ada juga kelompok yang ini ya, asam rendah sampai semi asamnya, kebusukan yang menghasilkan sulfida. Ini adalah dari mikroba Clostridium nigricans. Ini kelompok mikroba tahan panas, ada mikroba suhu sedang. Nah, kelompok putrefactic anaerob ada Clostridium botulinum, ada Clostridium suborogenes, ya. Nah, di sini nilai D tadi apa satuannya? Waktu ya. D untuk Fletcher group adalah 4 sampai 5 menit pada suhu 250 derajat Fahrenheit. D untuk Clostridium botulinum adalah 0,1 sampai 0,2. Nah, ini apa itu yang ini Thermophilus ini hanya menyebabkan kebusukan, tapi kalau ini Mesophilus Clostridium botulinum tidak hanya kebusukan, tapi dia menyebabkan penyakit. Karena Clostridium botulinum dia bisa menghasilkan toksin yang berbahaya. Sehingga target sterilisasi itu adalah membunuh Clostridium botulinum, baik tipe A maupun tipe B, di mana nilai D decimal reduction time-nya adalah 0,1 menit sampai 0,2 menit pada suhu 250 derajat Fahrenheit. Paham ya? Kelompok asam, makanan asam ya, pH 4 sampai 5. Ada kelompok Thermophilus, Mesophilus, dan kelompok asam tinggi ya. Ini nilai D-nya ya. Jadi nilai D tadi pada suhu tertentu ya. Ini ada suhu 212, ini ada suhu 150. Didasarkan pada data penelitian.
Nah, data penelitian ini digunakan nanti untuk proses pengalengan untuk menilai kecukupan sterilisasi ataupun pasteurisasi. Nilai D bisa dipahami. Sekarang kita masuk kepada parameter yang lain yaitu nilai Z. Karena ada persamaan secara empiris, log D dibagi D0 adalah T suhu referensi ya kali 1 dikurangi T referensi dibagi Z. Z itu apa? Z itu adalah perubahan suhu delta T yang diperlukan untuk mengubah nilai D sebesar 1 siklus log. Tahu tadi ya, nilai D apa? Nilai D tadi waktu yang dibutuhkan pada suhu tertentu untuk mengurangi 1 siklus log. Ya, nilai D ya dipahami ya. Kalau Z perubahan suhu ya, berarti pertambahannya suhu atau suhu yang diperlukan untuk mengubah ya atau mengurangi 1 siklus nilai D ya, mengubah nilai D sebesar 1 siklus log. Nah, jadi di sini di plotting D sebagai suhu Y dan temperatur pada suhu temperatur pada suhu X ya. Jadi dibuat bersama gambar suhu Y-nya adalah nilai D dan kemudian suhu X-nya adalah suhu ya. Jadi kita lihat di sini Z 18 ini Z-nya adalah 18 1 siklus log. Maaf, 1 siklus log D ya. Dari 10 menjadi 1. Z-nya ini adalah 18. Ini ya. Di sini sampai di sini ya. Nih. Z-nya adalah 18 derajat Fahrenheit. Ya. Artinya kalau suhunya dinaikkan 18 derajat Fahrenheit, maka akan berkurang 1 siklus log D. Ya, dipahami aja rumus logika ini sehingga nanti ketika dimasukkan ke dalam rumus Anda tidak bingung. Ya. Sudah paham apa itu D dan Z? Ya. Ingat ya, filosofinya mengurangi 1 siklus log. Cuma kalau Z-nya adalah 1 siklus log D. Kalau D tadi mengurangi 1 siklus log jumlah mikroba. Kalau Z 1 siklus log D. Baik, ini waktunya agak cepat. Ini tabel nilai D dan nilai Z pada beberapa jenis mikroba. Ya. Jadi pada suhu D-nya sekian, Z-nya sekian. Ya, untuk mengurangi 1 siklus D dibutuhkan nilai Z sekian, ya, dan seterusnya. Ini sudah ada tabel. Nah, jadi nanti nilai D dan nilai Z ini perlu dicari, ya. Dan ketika misalnya di dalam sebuah soal itu sudah diketahui nilai D dan nilai Z, maka kita nanti bisa melakukan perhitungan prediksi untuk kecukupan proses pasteurisasi maupun sterilisasi ya makanan yang dikalengkan ya. Sehingga semuanya ternyata terukur proses sterilisasi itu. Jadi bukan perkiraan tapi diukur secara matematis. Kecukupan sterilisasi misalnya ikan yang dikalengkan. Kecukupan pasteurisasi dari produk santan ya yang dikalengkan ya itu diukur ya sehingga produk itu betul-betul tidak mengalami kerusakan dalam arti kebusukan ya, produk itu tidak menghasilkan toksin ketika selama proses penyimpanan. Ketika misalnya proses panasnya kurang, secara matematis itu nilainya kurang memenuhi ya, standar sterilisasi, maka produk itu akan mengalami kebusukan, akan mengalami kerusakan, sehingga produknya ya menjadi tidak boleh diedarkan.
Jadi Anda nanti melakukan quality control dalam sebuah industri harus betul-betul memastikan kecukupan panas proses sterilisasi maupun pasteurisasi ataupun sterilisasi. Insyaallah untuk kuliah kita cukup di sini. Tolong dipahami filosofinya. Nanti pekan depan kita akan lanjutkan insyaallah dengan perhitungan yang lebih konkret ya dalam proses sterilisasi maupun pasteurisasi. Sebetulnya ini waktunya cukup satu pertemuan ini ya. Nanti berikutnya kita sudah pindah ke topik lain, tapi nanti kita ulas secara sekilas ya. Baik, ya kita cukupkan dengan bacaan Anda karena saya harus ganti pada Anda juga harus kuliah lagi ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mohon maaf dalam benar ada kelupaan menjadi bisa kita maafkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.